Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Ibu Rini. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal tentang perguruan tinggi, tentang jurusan di perguruan tinggi. Kalau pertemuan kemarin kita bicara tentang apa bedanya PTN dan PTS serta bagaimana caranya, strateginya agar kalian bisa masuk PTN. Sekarang saya ingin ngajak kalian memahami bahwa jurusan di perguruan tinggi itu banyak, bukan hanya mungkin kalian yang pikir mungkin hanya kedokteran atau misalnya teknik atau misalnya akuntansi, ekonomi, mungkin hanya seperti itu. Padahal sebenarnya banyak sekali jurusan yang ada di perguruan tinggi. Oh ya, kalian perlu paham apa saja jurusan-jurusan dari IPA dan apa-apa saja jurusan dari IPS. Kenapa? Karena kalau masuk lewat jalur SNMPTN itu tidak bisa nyebrang. Kalau kalian ambil, misalnya sekarang kalian dari jurusan IPA, kemudian kalian nyebrang ambil jurusan IPS, misalkan IPA, kalian ambil akuntansi misalnya, itu nggak bisa. Tidak dilarang, tapi kecil sekali kemungkinannya untuk bisa lolos, dan itu sangat disayangkan sekali gitu kan, hanya menghambur-hamburkan waktu dan menghamburkan kesempatan gitu kan. Atau kalian dari IPS, kalian ini dari IPS tapi kalian ingin ambil pertanian misalnya, itu juga sama, tidak bisa, karena kalau SMP itu harus IPA ya IPA, IPS ya IPS. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ambil di IPA, kalian mulai pikir-pikir, kalau kalian kalkulasikan, kalau saya nih kemungkinan nanti masuk 10 besar dan saya misalnya bisa mendapatkan jalur undangan, jalur SNMPTN, kalian dari sekarang pikirkan. Tapi kalau kalian misalnya saya nggak mau deh, saya nggak perlu SNMPTN, nggak apa-apa gitu kan. Kalian tinggal cari nanti memang yang betul-betul sesuai dengan kalian. Nah, untuk IPA nih misalnya, untuk IPA ini, kalau untuk kalian yang IPA itu ada beberapa, misalnya ada teknologi, ada MIPA, ada teknik, ada kesehatan gitu kan. Nah misalnya di MIPA ini kalian bisa ambil, kalau senang itu kalian bisa ambil matematika, bisa ambil fisika, bisa ambil tadi aktuaria, kalian bisa ambil astronomi atau geografi atau biokimia. Kalian itu yang IPA dan sains, jadi kalian bisa ambil matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, elektro dan instrumentasi, astronomi, fisika nuklir, fisika medis, kartografi dan penginderaan, bioteknologi, biokimia, ilmu pangan, dan lain-lain gitu kan. Itu kalau yang misalnya. Tapi kalau yang kesehatan juga ternyata bukan hanya dokter saja. Kalau misalnya sama nih, aku pengen di kesehatan deh, kebanyakan cuma dokter aja, padahal enggak. Itu ada kedokteran umum, ada kedokteran gigi, ada kedokteran hewan, ada kesehatan masyarakat, ada keperawatan, ada kebidanan, ada fisioterapi, ada radiodiagnostik dan radioterapi, kesehatan lingkungan, ilmu gizi, keselamatan dan kesehatan kerja, farmasi, nutrisi dan teknologi pangan, manajemen pelayanan rumah sakit, dan ilmu keolahragaan. Misalnya itu masuk dalam ke dunia kesehatan. Kalau misalnya kalian bisa dari IPA nih, kalian mau teknik juga macam-macam, bukan hanya arsitektur, bukan hanya sipil gitu kan, yang mungkin selama ini hanya taunya pokoknya aku ambil arsitek, aku ingin tapi ternyata banyak sekali. Tadi itu ada arsitektur, memang ada juga elektro, ada industri, ada teknik manajemen industri, ada teknik sipil, ada teknik perancangan jalan dan jembatan, teknik refrigerasi dan tata udara, teknik otomasi, manufaktur dan mekatronika, teknik material, teknik mesin, teknik otomotif, perkapalan, planologi, teknik penerbangan, meteorologi, teknogeodesi, nuklir, geologi, geofisika, perminyakan, grafika, transformasi laut, rekayasa hayati, teknik kelautan, ocean dan macam-macam. Teknik lingkungan, teknik tenaga listrik, manajemen rekayasa industri, teknik bioenergi dan kinergi, teknik kimia, teknik fisika, teknik geomatika, teknik listrik, teknik banyak sekali gitu kan, teknik sistem perkapalan, teknik pengairan, meteorologi terapan, arsitektur lanskap dan lain-lain. Jadi jangan hanya berpikir bahwa apa sih nanti mau kuliahnya apa gitu kan.
kalian sekarang mau, jadi kalau kalian sekarang pengen kuliah itu pasti kan bertanya, Bu, saya bagusnya apa ya? Bu, bagus saya enaknya mana ya Bu? Seperti itu. Tergantung kalian. Misalnya anak saya itu yang kedua itu ketika dia ambil kuliah, dia ambil perkapalan. Saya tanya, kamu kenapa ngambil perkapalan gitu kan? Karena nggak kebayang sama saya. Jadi dia mikir kalau kerja di kapal katanya gajinya besar. Cuman kalau gitu aja mikirnya gajinya besar diambil perkapalan. Nah kalau kalian itu maunya jadi apa gitu kan? Aku misalnya, atau kemana ada salah satu alumni yang cerita, ibunya cerita dia mau ambil STPDN, kenapa? Karena dia ingin berbakti kepada negara gitu kan. Jadi tergantung kepada kalian mau apa sih, mau jadi apa, mau gimana. Asal nanti pengen kerja di pertambangan, berarti kalian harus carinya ambil teknik pertambangan gitu kan, jangan jadi ambil teknik industri misalnya atau dan lain-lain. Di samping teknik juga ada pertanian dan peternakan. Pertanian juga banyak sekali gitu kan, ternyata ada agronomi dan hortikultura, ada mikrobiologi pertanian, ada agroteknologi, ada ilmu kelautan, peternakan, kehutanan, teknologi pangan, rekayasa pertanian, teknologi pasca panen dan lain-lain. Ternyata banyak sekali gitu kan. Kalian ambil pertanian, ada ilmu hama dan penyakit tumbuhan, ada teknologi industri pertanian, ada manajemen sumber daya lahan. Jadi kalau kalian ambil pertanian, yang berpikir bahwa kalian tuh nanti pergi ke harus punya lahan kemudian kalian nyangkul, enggak gitu kan. Ternyata bagaimana nih caranya agar si tumbuhan ini jadi bagus, atau bagaimana mengawinkan, atau bagaimana, kenapa nih tanahnya di mana nih yang subur misalnya. Itu macam-macam sekali. Jadi belum tentulah kalau kalian berpikir ngapain jadi petani gitu kan, tidak selama jadi petani. Ataupun kalau memang kalian jadi petani dengan lahan yang sangat luas, itu why not gitu kan. Kalian, orang tua kalian punya gunung gitu kan, kemudian ditelantarkan begitu saja, kenapa tidak kalian berpikir gitu kan. Taruhan juga ada seperti itu. Ada salah satu kakak angkatan kalian, dia cerita ayahnya punya gunung dan gak ada yang ngurus. Saya bilangnya udah kamu pulang aja, kamu ambil kuliah pertanian gitu kan. Mau ngapain? Ya urus tanah kamu gitu kan. Karena memang itu lebih berarti ketimbang dia ambil kuliah, misalnya dia ambil manajemen, gak jelas juga dia manajemen apa nih, manajemen nih di mana di manajemen, dia mesti kerja juga, ngapain mesti kerja, mendingan ya buatlah lapangan kerja sehingga orang lain itu, kita bisa membantu orang lain dan membantu diri kita sendiri juga gitu kan. Nah, di samping pertanian ada komputer dan teknologi. Komputer juga bukan hanya informatika. Orang selama ini berpikir komputer kemudian informatika sudah saja seperti itu. Padahal enggak. Sekarang komputer sangat luas sekali. Semua sergap komputer, sehingga nanti banyak sekali jurusannya. Ada sistem informasi, ada teknologi game, bahkan game pun sekarang ada jurusannya. Kenapa? Karena itu ternyata dunia sekarang memang untuk anak-anak itu ya tidak bisa lepas dari game gitu kan. Dan bagaimana game itu yang bisa membangun, bagaimana itu dan lain-lain. Saya nggak paham, tapi ternyata ada teknologi game ya, ilmu komutasi, cyber security. Nah sekarang banyak sekali hoax, banyak berita-berita nggak aneh. Bagaimana kita menjadi cyber gitu kan, security, bagaimana gitu kan mengamankannya. Ada sistem komputer, ada sistem informasi bisnis, ada software engineering. Jadi bagaimana untuk melangkitnya sistem dan teknologi informasi, computerized accounting. Nah, dari ekonomi juga ternyata gitu kan, bagaimana caranya agar membuat sebuah laporan itu simpel gitu kan, nggak ribet banget, nggak ngerepotin kita, langsung gampang bikin gitu kan. Accounting information, audio engineering, ilmu komputer gitu kan, human computer interaction, dan desain komunikasi visual gitu kan. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan gitu kan apa yang secara visual. Nah itu yang IPA. Sekarang ada yang IPS. Jadi nih kalian untuk yang IPS sebenarnya banyak sekali, tidak kalah banyaknya dengan yang di IPA. Misalnya ada sosial dan humaniora itu kan, apa saja itu, ada ilmu politik, ada filsafat, ada psikologi, ada ilmu hukum, sosiologi, jurnalistik, antropologi, ilmu sejarah, hubungan internasional, ilmu pemerintahan, administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu komunikasi itu kan.
kemudian ada hubungan masyarakat, ada marketing communication, ada penyiaran, broadcasting, ada peradilan agama, politik Islam, pembangunan, bisnis law, manajemen komunikasi, branding, kearsipan, sains komunikasi, ilmu keluarga dan konsumen, manajemen polisi media dan lain-lain. Di sini ada manajemen keuangan, ada akuntansi, ada manajemen sumber daya manusia dan organisasi, kemudian manajemen operasi, manajemen pemasaran, administrasi fiskal, ekonomi. Jadi bukan hanya fakultas ekonomi saja ya, jadi ada juga yang lain, ada bisnis internasional, ada manajemen informatika, ekonomi pembangunan, technopreneurship, green economy, manajemen bisnis, administrasi niaga, manajemen keuangan syariah, bisnis Islam gitu kan, bisnis operation, kewirausahaan gitu kan. Ada khusus bagaimana caranya bisa menjadi seorang wirausahawan yang handal, sastra dan budaya gitu kan. Misalnya kalian ambil ilmu sejarah, kalian ambil sastra Inggris, kalian ambil arkeologi, sastra Jawa, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Indonesia, sastra Rusia, sastra Prancis, sastra Korea. Jangan salah loh, sastra Indonesia itu banyak dicari gitu kan. Orang pikir ngapain sih ambil sastra Indonesia, padahal banyak sekali. Dimanapun itu diperlukan, misalnya di televisi perlukan orang bahasa, di sekolah-sekolah perlukan guru bahasa, di misalnya di luar negeri juga perlu orang-orang yang misalnya pintar bahasa gitu kan. Ada sastra Belanda, sastra Cina, sastra Sunda, sastra Bali, sastra Stavia. Jadi kalau misalnya nih untuk biasanya sastra ini tidak memerlukan nilai UTBK yang besar. Jadi kalau misalnya kalian yang 500 atau 400 mungkin ini aman buat kalian ambil bahasa. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak orang yang ingin kesini. Nah, dan IPS juga bisa di pendidikan, mulai dari PGSD, manajemen pendidikan, pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, teologi, ilmu perpustakaan, pendidikan kependudukan, tafsir, dan pendidikan, dan masih banyak. Kalian misalnya kalian kuliah kalian jadi guru PKN, kuliah PKN. Nanti kalau kalian guru ambil ekonomi, pendidikan agama, pendidikan sejarah, pendidikan matematika, pokoknya pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Kalau misalnya kalian misalnya senang matematika, senang jadi guru, senang ngasih tahu, senang ngajar, kalian ambillah pendidikan. Kemudian juga ada profesi dan ilmu terapan. Kalian bisa di pariwisata, pendidikan kepolisian, pendidikan militer, komunikasi penerbangan, lalu lintas udara, manajemen logistik. Dan yang itu juga kalian bisa ambil seni. Seni juga banyak macamnya gitu kan. Seni itu bukan hanya teater, bukan hanya perfilman, bukan hanya melukis, tapi ternyata banyak. Ada desain interior, ada desain produk, ada tata boga, desain grafis, animasi, DKV New Media, DKV Creative Advertising, seni lukis, seni pahat, musik, karawitan, teater, tata busana, itu bisnis. Jadi kalian yang punya jiwa seni itu nggak usah dihilangkan, karena ternyata banyak sekali yang bisa kalian ambil. Kalian senang masak, ya udah ambil kalian tata boga aja, nggak usah mikir-mikir matematika, nggak usah mikir-mikir fisika gitu kan. Ya sudah, kalian seneng ini tata boga, masaklah. Kalau seneng kalian yang senang misalnya gambar-gambar, ya sudah ambillah desain grafis, misalnya seni lukis, seni pahat, sehingga kalian tidak harus bisa terbebas dari pelajaran-pelajaran selama ini mungkin bikin kalian pusing. Dan yang terakhir adalah agama. Agama juga banyak. Kalau kalian bisa nanti mau kuliahnya di syariah dan hukum, atau tarbiyah di pendidikan, usuluddin, dakwah dan komunikasi, atau adab dan humaniora, itu yang agama. Agama itu dulu sih ada IAIN, sekarang ada UIN, tapi sekarang agama juga bisa belajar dimanapun. Jadi intinya IPA, IPS itu tidak ada masalah. Kuliah itu banyak sekali jurusannya. Kalian bisa milih salah satu dari sekian banyak jurusan yang kira-kira cocok dengan kalian. Mungkin itu informasi saja dulu ya sekitar itu. Nanti kalian bisa pikirkan, bisa tanya-tanya, bisa kalian kita konsultasikan kira-kira cocoknya kemana gitu kan. Kalau kalian mau tes, apakah tesnya tes yang sederhana atau tes yang rumit, itu juga silakan saja. Nanti kita bahas lagi secara lebih rinci, secara personal tentunya ya. Karena kalau kalau tidak personal mungkin grup juga lah. Misalnya siapa yang ingin teknik, siapa yang ingin hukum, sampai agama, itu berkelompok. Oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.